Selamat siang, perkenalkan nama saya Nigusia Yomar Endiati. Saya absen 20 kelas 11 PD3. Alasan berdirinya saya di sini adalah untuk memaparkan proposal usaha Gabeneka. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita langsung saja ke pemaparan yang pertama, latar belakang. Gabeneka adalah makanan khas 90-an Indonesia. Gabeneka adalah gabungan dari makanan khas tradisional Indonesia dengan makanan zaman sekarang. Kue Gaben awalnya berasal dari salah satu merek biskuit, yaitu Gaben, yang terkenal dan populer di Samarinda, Kalimantan Timur. Kue Gaben ini dapat menjadi salah satu peluang usaha dengan harga jual tinggi apabila menambahkan bahan-bahan untuk menjadikan produk ini semakin menarik. Lalu yang kedua adalah profil usaha. Untuk nama profil usahanya adalah Gaflaen yang diambil dari singkatan Gabin Flaena. Pemilik usaha kuliner ini adalah saya sendiri, Nigusia Yomar Endiati, yang beralamatkan di lingkungan Pakungayung, Jalan Pangungangan, yang memiliki motto peluang tidak muncul begitu saja, melainkan kamu mulai yang menciptakan peluang tersebut. Selain itu, memiliki visi dan misi pada usaha ini. Misinya adalah untuk melestarikan makanan tradisional dalam negeri, dan misi dari usaha ini adalah yang pertama, untuk melestarikan makanan tradisional dalam negeri. Yang kedua adalah menyediakan berbagai varian rasa. Yang ketiga adalah mengutamakan kepuasan pelanggan dengan harga yang terjangkau. Yang keempat adalah menciptakan makanan yang disukai oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Yang kelima adalah berusaha memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi konsumen. Berikutnya adalah tujuan usaha. Tujuan usaha ini dibuat adalah yang pertama, untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, dan yang kedua adalah mengenalkan makanan tradisional ini ke masyarakat zaman sekarang. Yang ketiga adalah untuk melatih kemampuan berwirausaha dan kemampuan berbisnis. Lalu yang berikutnya adalah strategi pemasaran serta STP. Pada strategi pemasaran ini, saya akan melakukan dengan tiga cara. Yang pertama, dan mulai dari produknya. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas produk. Maksud dari hal tersebut adalah menjaga kualitas rasa dengan cara tidak mengurangi atau menambahkan bahan-bahan pada produk. Yang kedua adalah melakukan inovasi dalam produk. Lalu yang kedua adalah menggunakan media sosial sebagai media promosi. Yang ketiga adalah bekerja sama dengan platform tertentu serta menitipkan produk ini di toko-toko atau warung-warung terdekat. Baik, yang kedua adalah STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi yang digunakan pada produk ini adalah segmentasi demokrasi, yaitu dimulai dari kalangan anak-anak sampai orang tua. Lalu target yang ditargetkan pada produk ini adalah pada anak-anak yang berusia 7 sampai 12 tahun, karena pada usia ini mereka sangat suka dengan makanan manis dan praktis. Yang ketiga adalah positioning, yaitu positioning yang dilakukan produk ini adalah kami akan menggunakan bahan baku yang berkualitas serta menciptakan atau menambahkan varian rasanya. Berikutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatan pada usaha ini adalah yang pertama, memiliki cita rasa pada produk yang khas dengan rasa manis, gurih, serta tidak mengandung MSG, dan memiliki karbohidrat tinggi, protein dan bergizi. Yang kedua adalah dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Yang ketiga adalah bahan baku yang mudah ditemukan. Yang keempat, memiliki berbagai varian rasa. Lalu yang kedua adalah wetness. Produk ini tidak bertahan lama di suhu ruang, hanya bertahan sekitar 1 sampai 2 hari. Kedua, jika salah penakaran bahan pada produk ini akan menciptakan produk ini kurang enak dinikmati dan mungkin akan terasa apabila dikonsumsi terlalu banyak.
Yang ketiga, produk ini mudah ditiru. Dan yang keempat adalah produk yang tidak terlalu terjual banyak. Lalu yang ketiga adalah opportunity. Peluang yang ada di usaha ini adalah pertama, karena masyarakat bersifat konsumtif yang dapat mempermudahkan memasarkan produk ini. Lalu yang kedua, dengan adanya dukungan masyarakat serta pemerintah pada usaha kecil. Yang ketiga, di daerah sekitar belum ada usaha yang serupa, jadi dapat memberikan kesempatan untuk menguasai pasar. Yang keempat, dengan adanya medsos dapat mempermudah dalam memasarkan produk. Lalu yang keempat adalah ancaman yang didapatkan pada usaha ini adalah yang pertama, produk yang diproduksi adalah jajanan pasaran yang semakin tersingkirkan akibat maraknya jajanan dari luar negeri. Yang kedua adalah produk ini bersifat mengenyangkan. Jadi ketika sudah memasuki jam makan siang, banyak pelanggan yang menolak produk ini. Yang ketiga adalah berpotensi munculnya usaha yang serupa. Lalu yang terakhir adalah produk yang mudah ditiru serta tidak bertahan lama. Lalu yang berikutnya adalah bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk memproduksi produk yang pada usaha saya. Yang pertama adalah bahan yang dibutuhkan adalah seperti gabin, tepung terigu, margarin, susu kental manis, tepung terigu, telur, air, dan minyak. Lalu peralatan yang dibutuhkan adalah seperti wajan, panci, kompor, spatula, gas, dan nampan. Lalu yang berikutnya adalah proses produksi. Pada bagian ini kita perlu menyiapkan bahan-bahan serta peralatan yang dibutuhkan. Lalu mencampurkan semua bahan-bahan yang sudah ada seperti tepung terigu, margarin, telur, susu kental manis, air, serta gula pasir ke dalam panci. Lalu nyalakan kompor dengan api kecil, kemudian diaduk perlahan-lahan menggunakan spatula hingga peralatan tersebut mengental dan matang. Lalu yang ketiga adalah mengambil satu gabin lalu menambahkannya dengan gula yang tadi kita masak menggunakan sendok. Lalu tutup kembali dengan gabin kembali. Lakukan hal tersebut berulang-ulang kali sampai gabin tersebut habis. Lalu yang keempat adalah menggoreng. Pada bagian ini kita perlu menyiapkan wajan serta minyak. Lalu nyalakan kompor dengan api sedang. Setelah minyak mulai panas, masukkan ke semua gabin yang sudah terisi dengan gula. Lalu goreng hingga berwarna kuning keemasan. Setelah itu angkat dan tiriskan hingga minyak kurang sedikit. Kemudian kemas, beri stiker serta kemas menggunakan kotak snack. Lalu yang berikutnya adalah anggaran. Modal yang dibutuhkan pada usaha ini adalah sekitar 500.000. Modal tersebut digunakan untuk membeli bahan-bahan serta peralatan yang dibutuhkan untuk memproduksi produk pada usaha ini. Lalu harga jualnya adalah unit yang dibutuhkan, unit yang akan diproduksi adalah sekitar 20 unit dengan harga jual sekitar Rp189.200. Ya, jika ke 20 unit itu terjual habis, dengan harga satuannya adalah sekitar Rp9.460 per kotak. Yang keuntungan yang didapatkan adalah sekitar Rp17.200 apabila produk tersebut terjual habis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Komarendi Dianti. Saya dari kelas 11 BD3. Maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk mempromosikan Gabin Fla. Gabin Fla ini adalah jajanan 90-an. Gabin Fla ini merupakan perpaduan antara biskuit Gabin dengan Fla di dalamnya. Kelebihan daripada produk ini dibandingkan dengan produk-produk serupa adalah isi Fla di dalamnya lebih tebal dan lebih enak pastinya. Rasakan rasa yang bikin lagi dan sebagai teman setia untuk ngumpul bareng kawan atau keluarga.
dan warnai hari-harimu dengan Gabinfla. Ayo buruan beli, harganya terjangkau, nggak bikin kantong kempes. Harganya cuma Rp9.460 per kotak. Cara pemesanannya gampang, kalian bisa hubungi nomor kontak saya di bawah ini atau bisa DM langsung di IG saya ya @diren_0212. Jadi bye bye.